Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ari Dwi Santoso, channel yang membahas tentang tips, triks, inovasi dan modifikasi. Oke sahabat, di sini saya mempunyai gerinda merek Ryu RSG 105 yang bergetar atau bisa dibilang oblak. Jadi pada saat pemakaian si batu gerinda itu tidak stabil. Oke, alat pendukung utama yaitu tang untuk membuka snap ring. Di sini ada dua jenis tangnya, ada yang pas pada saat dibuka dia megar dan pada saat dibuka dia nutup. Lalu obeng plus. Oke, ini alat pendukung untuk membuka pala gerinda tangannya, atau kalau yang punya bor cordless bisa dipakai untuk mempercepat pembukaan. Di sini saya menggunakan bor untuk membuka baut dari kepala gerinda tersebut. Jadi untuk mempercepat pekerjaan pembukaan baut-baut yang ada kepala gerinda tangan tersebut. Oke sahabat, di sini satu lagi saya membuka bautnya. Kemudian setelah bautnya terbuka, nah ini kita cabut atau kita copot dengan dioglek-oglek. Nah di sini as dari kepala gerindanya sudah sangat goyang atau oblak. Nah untuk membuka dari gear nanas tersebut, langkah pertama yaitu kita harus mencopot bagian pengikat atau biasa disebut snap ring. Nah, di sini saya buka snap ring awal yang kecil. Kemudian setelah terbuka, gear nanasnya ini kita cabut, yaitu dengan alat bantu obeng atau benda yang tipis untuk mengangkat dari as, karena di sini ada spi yang ada di dalam gear nanas tersebut. Oke, gear nanasnya sudah terbuka. Nah ini ada spi-nya. Nah ini memang keadaan bearingnya sudah oblak. Jadi yang mengakibatkan si batu gerinda itu bergetar atau tidak center. Oke, di sini kita lap dulu untuk bagian bearingnya sebelum kita membuka bagian snap ring yang ada di dalam. Jadi pengikat bearing. Nah, di sini menggunakan dengan tang untuk membuka snap ring yang besar. Jadi di kepala gerinda tangan ini itu ada dua snap ring, tadi yang kecil di bagian gear nanasnya dan di bagian bearingnya. Ini untuk sama-sama sebagai pengikat. Oke, ini snap ring yang besar sudah terbuka. Nah di sini kita tinggal colok. Nah ini udah terbuka bearingnya. Jadi snap ring tadi berfungsi untuk mengikat bearing tersebut. Nah ini asnya sudah oblak. Ini kita bersihkan dulu dari bekas gemuknya. Nah ini kita lihat si bearingnya ini memang sudah tidak layak dipakai dan harus diganti. Lanjut untuk membuka bearing tersebut, yaitu kita menggunakan alat bantu yang tengahnya berongga atau berlobang untuk membuka bearing dan asnya. Nah di sini kita buka, kita tahan bearingnya, dia akan ke bawah. Nah ini udah lepas antara bearing dan asnya. Jadi di sini kita akan ganti bearing tersebut dengan yang baru. Nah ini bearing dengan tipe 6201Z.
Di sini saya memakai bearing dengan merek Naci, dengan harga 16.000 satunya. Jadi bisa dengan merek apa saja. Di sini kita masukkan lagi asnya ke lubang alat bantunya untuk memasukkan ke dalam bearing. Nah, ini kita ketok perlahan sampai si asnya ini mentok ke bagian cover atau penyangga di atasnya. Nah, ini sudah oke. Jadi bearing yang lama sudah kita ganti dengan yang baru. Oke, ini bearing yang baru sudah terpasang dan si asnya ini sudah kembali normal, tidak goyang atau tidak oblak. Kita masukkan ke cover atau ke kepala bearingnya. Nah, ini kita masukkan sampai benar-benar si bearing ini berada di bawah hole atau lubang untuk penempatan snap ring yang besar tadi. Nah, kemudian kita masukkan snap ringnya. Kalau sudah oke, nah ini kita tahan bagian tengahnya untuk menahan snap ringnya dengan menggunakan alat bantu tang snap ring. Nah, di sini memang rada sulit untuk memasukkan snap ringnya kalau si tang snap ringnya kurang lancip. Oke, ini sudah masuk ke cover snap ringnya. Setelah itu kita kasih gemuk bagian atas dari bearingnya. Ini kita kasih sekelilingnya. Jadi gemuk ini juga berfungsi untuk si bearing ini supaya tidak cepat panas karena dia berputar. Kemudian kita pasang spinya. Nah, ini untuk pemasangan spinya itu pertama-tama kita harus benar-benar rata spinya dengan lubang gear nanasnya. Nah, ini kalau spinya tidak rata itu nanti akan susah memasukkan gear nanasnya. Jadi benar-benar harus rata. Kemudian kita masukkan perlahan gear nanasnya. Nah, kalau sudah rata itu gear nanasnya akan gampang untuk masuk. Oke, dengan tangan saja sudah bisa masuk. Kemudian kita pasang lagi snap ring yang kecil, yaitu pengikat gear nanasnya. Itu bisa dengan alat bantu tang snap ringnya. Jadi kita tekan bagian tengahnya. Jadi snap ring yang kecil ini renggang, kita tekan ke bagian bawah. Oke, snap ring sudah terikat. Kemudian bagian dari dalam pasangan dari gear nanas tersebut di rotornya itu kita kasih gemuk juga, baik itu yang kecil. Nah, ini yang ada di dalam gear nanasnya maupun gear nanas pasangannya yang besar yang tadi kita ganti. Jadi fungsinya gemuk ini agar gigi-gigi dari gear nanas ini tidak cepat haus. Oke, kita kasih sekeliling gigi-giginya. Kemudian kita pasang bagian kepalanya, disesuaikan dengan cover atau rumahnya. Nah, jadi untuk bagian depannya ini rada kecil, bagian belakangnya dia membesar. Oke, setelah masuk dan setelah terpasang, kita pasang bagian bautnya. Nah, ini kalau bisa memasang bautnya menyilang. Di sini saya bagian atas kiri dan di bagian kanan bawah. Begitu juga sebaliknya. Di sini saya memasang di sebelah
kiri bawah dan kanan atas. Oke, setelah selesai memakai bor obeng, di sini saya memastikan untuk si baut ini benar-benar kencang di semua sisinya. Oke, setelah selesai untuk pengecekan bautnya udah benar-benar kuat, kita tes. Nah, ini kita konekkan ke arus. Sudah oke, suaranya tidak berisik dan si as ini tidak goyang seperti yang sebelumnya. Oke sahabat, demikian video pembelajaran saya untuk mengganti gerinda tangan yang bergetar dan oblak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.